warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Nurhayati dengan NPM 242151111142. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan jurusan Pendidikan Matematika. Pada video kali ini saya akan menceritakan mengenai profil atau riwayat hidup saya dari mulai TK sampai sekarang menjadi mahasiswa. Dan tidak lupa, video kali ini bertujuan agar dapat memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Dedi Nurzamil, Magister Pendidikan. Nah teman-teman, langsung saja mengenai profil atau riwayat hidup saya. Dimulai dengan nama terlebih dahulu. Nama lengkap saya teman-teman yaitu Yanti Nurhayati dan biasa dipanggil dengan nama Yanti. Saya lahir tanggal 23 Juli 2005 dan saya merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Ibu saya dan bapak saya biasa saya panggil dengan mama dan bapak. Ada mama dengan nama Ibu Nunung Kurnia dan juga ada bapak saya yaitu Bapak Nono Surpano. Nah teman-teman, kebetulan keempat saudara saya semuanya perempuan. Dari yang pertama ini ada kakak saya. Kakak saya ini namanya Teti Nurhayati. Nah Teti ini kebetulan sekarang sedang menjalani studi pendidikan sekolah tinggi di BTH. Jadi sekarang itu kemarin habis S1, alhamdulillah lulus wisuda pertama sebagai farmasi dan sekarang lanjut lagi studinya sebagai apoteker masih di BTH. Dan untuk yang kedua itu, yang ketiga ada adik saya. Adik saya ini ada yang pertama, dia ini bernama Winda Naila. Nah, untuk Winda Naila ini kebetulan sedang duduk di bangku kelas 3 SMP. SMP-nya SMP Negeri 1 Pager Ageng. Dan yang terakhir ada adik saya namanya Yuni Sara. Nah, Yuni Sara ini sekarang sedang duduk di bangku SD, masih sekolah dasar. SD-nya di SD Negeri 1 Pager Ageng. Kelas 3 ya teman-teman. Jadi yang terakhir ini kelas 3. Dan itu teman-teman mengenai saudara saya. Selanjutnya saya akan ceritakan mengenai pendidikan saya dari mulai TK sampai dengan sekarang menjadi mahasiswa. Langsung saja, untuk pendidikan saya, awal pertama saya umur 6 tahun saya masuk TK. Di yang pertama ada TK. Yang pertama ini saya sekolah di TK Islami, TK Abu Dar. TK Islami Abu Zar. Jadi TK ini dulu saya sama seperti mengikuti jejak kakak saya, sama dulu juga TK-nya sama di TK Abu Zar. Adik saya juga yang ketiga sama di TK Abu Zar. Cuman yang terakhir tadi adik Yuni Sara itu agak lain ya, berbeda. Adik saya yang terakhir ini memang TK-nya tidak sama, jadi TK Siti Hodijah. Itu barangkali dari pendidikan TK. Selanjutnya teman-teman lanjut ke tingkat SD dasar. Sekolah dasar saya bersekolah di SD Negeri 1 Pager Ageng. Nah, SD Negeri 1 Pager Ageng kebetulan sama kakak saya juga alumni, adik saya juga alumni, dan sekarang juga sedang bersekolah sama juga di SD Negeri 1 Pager Ageng. Nah, saya akan cerita sedikit mengenai saya sekolah di SD Negeri 1 Pager Ageng. Jadi teman-teman, ketika masuk SD Negeri 1 Pager Ageng ini mungkin angkatan saya 2012 kalau tidak salah, pertama saya masuk SD itu, dimana saya itu mungkin murid saat itu, masa itu banyak. Jadi, tapi untuk di kelas 1 dulu di SD Negeri 1 Pager Ageng, untuk banyak siswanya mungkin dulu
harusnya biasanya itu 30 atau 25, tapi untuk angkatan saya mungkin agak 2 lipat ya, jadi ada 60 siswa, sehingga berbeda dari angkatan lainnya. Untuk murid-murid yang saya itu dibagi 2 uniknya. Jadi dulu itu SD baru masuk saja, baru kelas 1 saja, muridnya itu sudah dipecah menjadi 2. Jadi ada sesi A dan juga sesi B. Kebetulan saya kebagian jadi sesi B, itu sebanyak 30 orang. Jadi total 30 sama-sama kelas A. Jadi ada 60 orang. Sehingga ada jadwal pagi untuk 30 untuk sesi A, ada jadwal siang, paginya biasanya jam 7 sampai 10 itu untuk kelas 1. Untuk kelas 1, 2, 3 dan ke 10 ke atas pukul 10 sampai 12 duhur ke jam 2-an itu biasanya sesi yang siang. Nah, mungkin itu dari kelas 1 sampai kelas 3 saya dipecah, dan kelas 4 sampai kelas 6 mulailah digabung karena mungkin kelasnya, fasilitasnya juga sudah tersedia. Kalau dulu mungkin baru awal dan mendadak juga, karena kapasitas dulu maksimumnya hanya 25-30, ini 60, sehingga melebihi menampung siswanya melebihi, sehingga mungkin dibagi 2. Dan untuk kelas 4 sampai 6 ini memang disatukan. Alhasil dari mungkin belum mengenal ya, jadi agak asing terlebih dahulu awal-awal kelas 4, 5 ini. Tapi untuk kelas 6 akhir-akhir mulai saling mengenal, mulai berkomunikasi, mulai akrab satu sama lain antara sesi A dan sesi B. Selanjutnya kita lanjut ke sekolah menengah pertama. SMP saya SMP-nya di SMP Negeri 1 Pagar Ageng. Kebetulan sama juga SMP-nya sama-sama alumni dengan teteh saya. Teteh saya juga alumni SMP Negeri 1 Pagar Ageng. Adik saya juga sekarang sedang bersekolah di SMP Negeri 1 Pagar Ageng kelas 3 yang tadi. Dan untuk di SMP ini saya cerita ya dikit mengenai pengalaman atau cerita kenangan yang ada di SMP Negeri 1 Pagar Ageng. Sama seperti SD tadi, mungkin yang berbedanya kalau di SMP Negeri 1 Pagar Ageng ini, setelah SD ini ada banyak cerita, dari mulai sahabatnya juga lebih relasinya juga lebih akrab, solid sekali. Ada teman-teman yang sangat berkesan bagi saya dan juga guru-gurunya juga. Banyak sekali guru-guru yang akrab juga, yang saya sayangi juga banyak. Salah satunya ada Ibu Popong, guru IPA saya. Ada Bapak almarhum sekarang, Bapak almarhum Pak Haji Azza Sudrajat. Beliau guru matematika saya yang paling saya sayangi dan juga cintai. Ada juga Ibu Yeni, guru matematika saya juga ada banyak. Ada Ibu Yanti juga sama seperti saya. Dan teman-teman banyak juga yang saya sayangi. Tapi yang uniknya di SMP ini, saya mendapatkan sebuah kelompok, atau saya itu dapat teman-teman tapi yang suka bebarengan, dari mulai jajan ataupun mengerjakan satu sama lain, saling membantu dalam mengerjakan tugas, dan satu frekuensi juga, bahkan sampai sekarang terjalin komunikasinya, tali persaudaraannya juga, dan saya juga nyaman juga bersahabat atau berteman dengan mereka. Dan kalau dibilang circle sehingga ya tidak ya, cuman sama-sama saja di kelas semuanya bebarengan, cuman ini lebih ke sering berkomunikasi dan sering satu sama lain sefrekuensi, saling satu sama lain, sama-sama bareng lah, klop gitu ya. Ini ada 6 orang dan kebetulan dibentuk nama juga, namanya random. Ada Mira namanya, ada Dipa, ada Hana, ada Dewi, Rismala, dan saya juga. Jadi 6, ada anggotanya ada 6, sehingga namanya juga random. Seperti itu, kemana-mana
selalu berbarengan sampai sekarang pun masih terjalin komunikasi gitu. Intinya sangat happy sekali bersahabat dengan mereka. Alhamdulillah dikasih sahabat seperti mereka. Nah itu dia yang paling unik dan saya dapatkan momen kenangan itu selain belajar atau ilmu yang didapatkan di SMP Negeri 1 Pagaraga. Nah langsung aja kita ke tingkat sekolah menengah atas. Di SMA, saya sekolah SMA-nya di SMA Negeri 1 Ciawi. Nah, di SMA Negeri 1 Ciawi, banyak juga guru-guru dan teman-teman. Ini lebih ke daerah Ciawi ya teman-temannya, banyak sekali. Kalau tadi di lingkup Pagar Ageng, karena SMP-nya di Pagar Ageng. Kalau ini di Ciawi, banyak-banyak teman-teman dari daerah Ciawi juga. Dan Pagar Ageng ada juga, cuman lebih dominan mayoritasnya di Ciawi. Di Ciawi, di SMA Negeri 1 Ciawi banyak sekali kenangan dan momen yang tak terlupakan sampai sekarang. Seperti itu. Oh iya teman-teman, saya lupa menceritakan sedikit bahwasannya kan kemarin di SMP Negeri 1 Pagar Ageng saya sekolahnya cuman bisa dibilang 1,5 tahun ya, karena sesudah kemarin itu study tour ke Jogja, 2 hari kemudian hari Rabu kalau tidak salah itu langsung daring karena ada COVID-19, sehingga diliburkanlah dan belajar di rumah sampai ada 1 tahun lebih. Sampai SMA pun pertama awal-awal memang daring, jadi belum satu sama lain mengenal. Nah di SMA Negeri 1 Ciawi ini saya memang dibagi 2 juga karena kan COVID, jadi harus diminimalisir banyak siswa dalam masuk ke kelas. Jadi kadang masuk seminggu itu kadang masuk kadang jadi teman-teman ada sesi 1 ada sesi 2. Nah saya kebagian sesi 2 kemarin itu awal-awal itu. Jadi kalau awal-awal di SMA Negeri 1 Ciawi saya itu belajarnya itu seminggu sekolah, seminggu libur. Bukan libur ya, lebih ke daring di rumah gitu. Itu untuk awal-awal. Dan awal-awal masuk juga memang menggunakan masker yang peraturan 5 protokol itu. Memakai masker, jaga jarak, social distancing, dan masih banyak lagi seperti itu. Jadi memang seperti SD awal-awal itu kalau dibagi 2 dipecah seperti itu memang belum akrab ya, persahabatan, dan teman-teman juga belum mengenal satu sama lain, sehingga 1 tahun lebih lah baru kelas 2 memang alhamdulillah masalah COVID-19 ini sudah selesai dan hilang, dan kelas 2 itu mulai disatukan sesi 1 sesi 2, dan disitulah mulai akrab satu sama lain dan disesuaikan lagi, diadaptasikan lagi dengan teman-temannya, lingkungannya, guru-gurunya juga. Dari mulai pembelajaran yang daring jadi tatap muka juga, semuanya disesuaikan menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah sampai sekarang juga. Kemarin kelas 3 akrab, ternyata seru sekali. Teman-teman yang ada di SMA Negeri 1 Ciawi semuanya sangat solidaritasnya sangat tinggi, empatinya, simpatinya, semuanya bekerja sama dengan baik juga. Seru sekali. Di sana banyak teman-teman dan guru-guru yang saya sayangi dan juga cintai. Dan juga terima kasih kepada ilmu-ilmunya di SMA Negeri 1 Ciawi, sangat dipahami dan mudah dimengerti juga. Kebetulan saya juga alhamdulillah kemarin itu di SMA 1 Ciawi kebetulan saya disatukan atau ditakdirkan bisa duduk atau masuk ke kelas IPA 2 karena saya masuk jurusannya kan di Semanik ada 2, ada IPA dan IPS, dan saya masuk IPA dan ternyata saya berada di IPA 2 seperti itu. Pokoknya seru sekali bersama IPA 2. Dan selanjutnya untuk yang sekarang sedang dijalani, sedang ditempuh saat ini, alhamdulillah saya keterima di Universitas Siliwangi. Dan jurusan yang saya ambil adalah Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Alhamdulillah sampai saat ini saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan lagi sekolah, untuk bisa berkuliah lagi
Tapi tenang, buat teman-teman semuanya yang belum berkuliah, jangan pantang menyerah, tetap semangat. Buat teman-teman saya juga yang belum kuliah, tetap semangat, jangan menyerah. Pasti ada yang lebih baik lagi. Dan saya berharap semoga teman-teman juga yang lagi kuliah terus semangat juga, baik dalam proses pendidikannya, apapun itu, laksanakan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah ada yang terbaik dari proses yang kita laksanakan selama proses atau perbuatan yang kita lakukan itu positif dan juga berada dalam ridho Allah. Yakinlah dan jangan lupa untuk terus berdoa. Itulah harapan yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa, sekali lagi, jangan pantang menyerah, tetap semangat, teruslah melangkah ke depan. Saya Yanti Nurhayati, terima kasih. Dan sebelumnya saya juga mau minta maaf bila mana ada kata-kata saya yang tidak berkenan kepada hati kalian, karena kurangnya itu datangnya dari saya dan juga lebihnya itu datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.